Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk berdakwah pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah pertanyaan sederhana yang mungkin terlintas dalam hati kita. Pertanyaan itu adalah when ya, atau bahasa Indonesianya kapan ya. Seperti kapan ya aku dikabulkan, when ya aku lulus tepat waktu, when ya aku mendapatkan pekerjaan yang baik, when ya yang usahaku berhasil, dan when ya aku dipertemukan dengan jodoh yang baik. Mungkin ada di antara kita yang pernah bertanya demikian. Bahkan mungkin ada yang sedang menanyakan hal itu dalam hati saat ini. Pertanyaan tersebut sangat manusiawi karena pada dasarnya kita semua ingin segera melihat hasil dari setiap doa dan hasil yang telah kita lakukan. Namun, seringkali kita lupa bahwa hidup ini tidak berjalan sesuai waktu yang kita inginkan, melainkan sesuai waktu terbaik yang Allah tetapkan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, seringkali kita berharap jawaban yang datang secepat mungkin. Padahal Allah mengetahui apa yang kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kita hanya memahami keadaan saat ini. Sementara Allah mengetahui seluruh perjalanan hidup kita, mulai dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan. Oleh karena itu, ketika sesuatu belum terjadi sesuai harapan kita, bukan berarti Allah tidak peduli. Bukan berarti Allah tidak mendengar doa-doa kita. Bisa jadi Allah sedang melindungi kita dari sesuatu yang belum kita ketahui. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Hadirin yang berbahagia, marilah kita renungkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian dijual sebagai budak sehingga difitnah dan dipenjara meskipun tidak bersalah. Jika kita lihat perjalanan hidup Nabi Yusuf saat itu, mungkin kita akan bertanya seperti, mengapa sih Allah membiarkan semua ini terjadi? Namun ternyata semua proses yang panjang dan menyakitkan itu adalah bagian dari rencana Allah. Pada akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi pemimpin yang mulia dan dipertemukan kembali dengan keluarganya. Andai Nabi Yusuf hanya melihat penderitaannya saat berada di dalam sumur atau penjara, mungkin saja beliau tidak akan memahami hikmah besar yang Allah siapkan. Begitu pula dengan kehidupan kita. Terkadang kita hanya fokus pada kesulitan yang sedang dihadapi, padahal Allah sedang menyusun kebaikan yang belum kita lihat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa hikmah mengapa Allah belum memberikan apa yang kita minta. Pertama, Allah ingin melihat atau Allah ingin kita semakin dekat kepadanya. Saat kita memiliki masalah, kita tuh lebih sering gitu ya berdoa, terus lebih sering bersujud, dan lebih sering mengingat kepada Allah. Jangan sampai keinginan kita itu justru kita itu menjauh darinya. Lalu yang kedua ada Allah sedang mempersiapkan diri kita. Kadang-kadang yang belum siap bukan rezekinya tetapi diri kita. Kita meminta kesuksesan tetapi belum siap dengan tanggung jawabnya. Kita meminta jodoh yang baik tetapi belum menjadi pribadi yang baik. Nah, kalau kita minta amanah yang besar tetapi belum mampu menjaganya. Lalu yang ketiga ada Allah ingin memberikan yang lebih baik. Apa yang kita minta hari ini mungkin baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut Allah.
Allah melihat apa yang kita bisa lihat, yang bisa kita lihat. Hadirin yang dirahmati Allah, di era media sosial seperti sekarang, kita sering melihat pencapaian orang lain. Ada yang lulus lebih cepat, ada yang mendapatkan pekerjaan impian, ada yang sudah menikah, ada yang sukses di usia muda. Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Padahal, setiap orang memiliki jalan dan waktu yang berbeda. Seperti matahari terbit pada waktunya, bukan bersinar pada waktunya. Tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang terlalu cepat. Begitu pula dengan hidup kita. Allah memiliki takdir dan waktu terbaik untuk setiap hambanya. Maka jangan jadikan pencapaian orang lain itu sebagai alasan gitu ya untuk merugikan rencana Allah dalam hidup kita. Nah, padahal ada 3 hal yang harus dilakukan saat menunggu. Yaitu, hadirin yang dirahmati Allah, menunggu bukan berarti diam. Ada 3 hal yang harus kita lakukan selama menanti waktu terbaik dari Allah. Pertama, terus berdoa. Jadi, kita itu jangan pernah lelah untuk meminta kepada Allah dan tidak ada doa yang sia-sia. Setiap doa itu akan dijawab oleh Allah dengan cara terbaik. Yang kedua, terus berikhtiar. Jangan hanya menunggu tanpa usaha. Jika kita menginginkan sesuatu, maka lakukanlah usaha terbaik yang kita mampu. Dan yang ketiga, perbaiki diri. Gunakan masa penantian untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena terkadang Allah itu tidak hanya ingin memberikan apa yang kita minta, tetapi juga ingin membentuk siapa diri kita. Hadirin yang berbahagia, ingatlah satu hal. Allah tidak pernah terlambat. Yang terasa lama menurut kita belum tentu lama menurut Allah. Yang terasa tertunda menurut kita bisa jadi itulah waktu terbaik menurut Allah. Maka jika hari ini masih bertanya, when ya? Jawabannya adalah ketika Allah menilai kita siap, ketika waktu terbaik itu tiba, ketika apa yang kita minta benar-benar membawa kebaikan untuk hidup kita. Tetaplah percaya kepada Allah, tetaplah bersabar. Tetaplah berprasangka baik kepadanya, karena apa yang menjadi milik kita itu tidak akan pernah tertukar. Dan apa yang belum kita miliki, mungkin memang belum waktunya. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita akhiri renungan ini dengan menanamkan keyakinan dalam hati bahwa rencana Allah itu selalu lebih indah daripada rencana kita. Semoga Allah memberikan kita hati yang sabar dalam menunggu, kekuatan dalam berikhtiar, dan keyakinan untuk terus percaya kepada waktu yang terbaik telah Allah tetapkan. Mari kita berdoa. Allahumma inni as'aluka qalban sabiran wa nafsan mutmainnah wa rizqan thayyiban wa tawakkulan 'alaika haqqal tawakkulik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang sabar, jiwa yang tenang, rezeki yang baik, serta kemampuan untuk bertawakal sepenuhnya kepadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya tutup untuk dakwah hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.